Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cemburu dalam pernikahan. Ghirah atau cemburu adalah sesuatu yang sebenarnya wajar terjadi dalam sebuah pernikahan yang jadi pewarna bagi setiap cinta kita. Bahkan lebih dari itu sebenarnya, cemburu adalah kebencian seseorang untuk disamai haknya oleh orang lain. Jadi ketika ada hak yang rasa, loh kok disamain dengan orang lain, maka itu cemburu. Dan itu wajar, dan itu adalah kebaikan bagi cinta sendiri. Maka tidak ada cemburu sebenarnya dalam diri orang-orang yang tidak mencintai. Maka justru berhati-hati saat ternyata hubungan tidak diwarnai oleh rasa cemburu. Cemburunya seorang laki-laki pada keluarganya, pada perempuan di rumahnya, entah pada anak-anak atau istrinya, adalah sesuatu yang dituntut dan wajib bagi setiap laki-laki yang mengaku mencintai keluarganya. Bahkan, Nabi mensifati laki-laki seperti ini dengan istilah dayuts. Jadi ada 3 hari, kata 3 hal ya, kata Nabi yang Allah tidak akan Allah lihat di hari kiamat nanti. Ya, di hari kiamat nanti Allah enggan melihat wajahnya, enggan melihat dirinya. Salah satunya adalah dayuts itu. Ya, dayuts itu kemudian dijelaskan oleh para ulama. Makna dayuts itu adalah lelaki yang membiarkan istrinya berzina atau lelaki yang membiarkan istrinya selingkuh. Itu dayuts, ya, dan Allah tidak berkehendak melihatnya di hari kiamat nanti. Tapi kemudian juga ada ulama yang memperluas maknanya. Jadi dayuts dimaknai gitu ya adalah orang yang tidak terusik, tidak cemburu atas perbuatan haram yang terjadi di rumah tangganya. Orang yang biasa aja ngelihat istrinya, anak perempuannya melakukan hal yang keji, hal yang haram, hal yang salah, tidak ada rasa marah di sana, tidak ada rasa cemburu di sana, tidak ada rasa disamai haknya di sana, maka itu dayuts. Bagi setiap laki-laki, cemburu itu wajar bahkan dalam bab pakaiannya sekalipun. Itu bagian dari kecemburuan. Kenapa? Kok hak saya dilihat oleh yang lain? Ya, cuman saya boleh melihat. Kenapa dia keluar nggak pakai aurat? Kenapa nggak pakai aurat, nggak tutup aurat? Dia membuka auratnya, ya? Kenapa dia keluar tidak pakai kerudung? Lalu laki-laki muncul rasa cemburu di sana, wajar, harus, bahkan bukan sekedar wajar lagi, wajib hukumnya. Karena laki-laki yang kemudian melihat anak perempuannya, kemudian juga istrinya, terus melakukan kemaksiatan, kejahatan, kekejian, dan dia tidak marah atas hal itu, maka dia dayuts, tidak ada rasa cemburu di sana. Ya, ini mungkin juga berbeda mungkin dengan filsafat-filsafat barat atau nilai-nilai Yunani yang mengatakan wah posesif lah laki-laki yang terlalu cemburuan, laki-laki yang tidak yang terlalu mengekang atau bahkan gitu ya posesif lah, kolot lah, kuno dan lain-lain. Padahal dalam Islam memang seorang laki-laki ketika dia sudah menikah, dia memiliki istri dan anak perempuan, dia memang harus punya rasa ghirah tadi. Ya, dia harus punya rasa cemburu tadi. Ya, itu cemburu, ghirah itu cemburu. Jadi rasa ketika ada yang menyamai haknya. Kok orang lain dapat perlakuan yang sama? Bisa jadi lewat, kok orang lain bisa melihat yang sesuatu yang cuma boleh saya lihat, atau mendapatkan istrinya beramah tamah dengan laki-laki lain, dan kemudian kok bisa mendapatkan ramah tamah seperti yang saya dapatkan juga. Wajar ada rasa cemburu seperti itu? Bukan wajar lagi, malah hukumnya wajib. Maka berhati-hati justru kalau dalam pernikahan kita ada kesalahan yang kita lakukan, ada kekeliruan yang kita lakukan, tapi kemudian pasangan kita diam saja, pasangan kita cuek aja, ya. Ini perlu diperhatikan siapapun itu. Jika seorang laki-laki sudah tidak merasa lagi tersinggung, merasa lagi disamai haknya saat istrinya, anak perempuannya melakukan hal seperti itu, maka khawatir laki-laki ini termasuk laki-laki dayuts pada hari kiamat nanti. Laki-laki yang Allah cabut gitu ya rasa cemburu di hatinya, dan karena itu pula Allah enggan melihat wajahnya di hari kiamat nanti. Buat juga yang perempuan, para istri, justru juga berhati-hati jika dalam pernikahan ini kita menemukan suami kita cuek, padahal kita buka aurat sembarangan, padahal kita berperilaku seenaknya ya dengan orang lain, dengan siapapun itu, dan dia cuek saja. Khawatir tidak ada rasa ghirah lagi. Padahal rasa ghirah itu muncul selalu dari rasa cinta.
Ini kalau dulu suka mentoring di kampus ya, kalau anak-anak kampus yang dulu suka mentoring, kalau ukurannya kan salah satunya tuh suka ditulis, munculnya rasa giroh terhadap umat Islam ya. Maksudnya apa? Ya rasa cemburu, rasa loh kok umat Islam jadi begini, ada hak yang tidak didapatkan, ada yang lain-lain, ada rasa kecemburuan seperti itu ketika diperlakukan tidak adil, ketika diperlakukan yang lain-lain, itu giroh itu seperti itulah jenisnya ya. Jadi ada rasa-rasa yang muncul ketika haknya kok ada yang hilang atau disamai ya, jangan kan hilang, disamai saja, itu sudah membuat dia cemburu. Maka evaluasi setiap pernikahan, ghirah itu penting untuk sesuatu yang tepat, untuk sesuatu yang beralasan. Ghirah itu diwajibkan ada dalam hubungan pernikahan. Namun tetap juga cemburu itu ada yang juga dilarang ya. Dalam sebuah hadis gitu ya, Nabi mengatakan ada jenis cemburu yang dicintai Allah, yaitu cemburu yang ada sangkaan atau tuduhannya. Dan yang dibenci adalah cemburu yang tidak ada alasannya. Cemburu yang tidak tahu sebabnya, terus cemburu, tidak dilihat, terus cemburu, gitu ya. Nah, kalau Anda menemukan ini cemburu yang tidak perlu dipertahankan. Tapi jika cemburunya ada alasannya, dia lihat dengan matanya sendiri, dia dengar dengan telinganya sendiri, gitu ya. Dan apalagi terjadi dalam lingkungan yang dia tahu sendiri, ini cemburu ini perlu untuk dihadirkan dalam pernikahan kita. Biar dia yang jadi pewarna bagi setiap pernikahan kita, biar dia yang kemudian menjadi tuntutan bagi setiap pasangan untuk memenuhi haknya tidak lebih daripada orang yang ada di luar haknya tadi. Ya, yang punya hak cuma dia. Maka dia yang harus diperlakukan dengan lebih terhormat, dia yang harus lebih diperlakukan dengan cara yang lebih termuliakan. Ya, ini terkait juga dengan materi sebelumnya, sempat saya bahas sewaktu kita bicara tentang muasyarah, jika ikatan ini harus adalah kesalingan yang menghormati, kesalingan yang memuliakan, maka cemburu ini penting untuk menjaga kesalingan yang memuliakan dan menghormati ini. Jangan sampai yang bukan istri kita, yang bukan pasangan kita, yang bukan anak kita, yang bukan suami kita, diperlakukan lebih daripada yang menjadi anak kita, yang menjadi istri kita, yang menjadi pasangan kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.